Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 4 bab 7-10. Cerita kali ini akan mengisahkan peristiwa yang terjadi di desa Dedorudia, tempat Rudeus ditahan. Apakah Rudeus bisa keluar dan bertemu kembali dengan Eris, dan apakah maksud dari pertemuan Rudeus dengan Gisu? Silakan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Gisu, seorang petualang yang merupakan mantan rekan orang tua Rudeus yang dijebloskan di penjara yang sama dengan Rudeus. Dua orang prajurit ras hewan membawa masuk Gisu dan melemparnya. Begitu Gisu berbalik, Rudeus menyambutnya dengan gaya sang Buddha Nirwana. Selamat datang pada titik tertinggi hidup Anda, kata Rudeus dengan masih telanjang bulat. Pria berwajah monyet itu melihat Rudeus dengan ternganga. Ia memakai pakaian hitam dengan pelindung di sekitar sendi yang terbuat dari beberapa jenis bulu. Walaupun wajahnya mirip monyet, namun bukan berarti ia adalah ras hewan. Ia merupakan ras iblis. Melihat Rudeus yang telanjang, ia bertanya, Meskipun kamu telanjang, tampaknya kamu cukup percaya diri." Rudeus menjawab dengan gayanya yang sok-sokan. "Hei pemula, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Aku sudah di sini lebih lama darimu. Dengan kata lain, aku adalah senpai di penjara ini. Tunjukkan rasa hormatmu." Gisu kemudian mengiyakannya dengan nada tidak yakin. Rupanya, Gisu dimasukkan ke dalam penjara karena ia dicurangi saat bermain dadu, atau ya istilah lainnya adalah berjudi. Setelah mereka berkenalan, Rudeus meminta rompi miliknya karena pakaian itu terlihat hangat. "Pemula, di manakah kita sekarang ini?" tanya Rudeus. Gisu menjawab bahwa mereka sedang berada di desa Dedorudia, hutan agung. Ia pun bercerita bahwa ia merupakan seorang petualang yang bisa melakukan apapun, namun lemah terhadap pertarungan. Mendengar itu, Rudeus mencoba membujuknya untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun Gisu menolaknya, karena sepertinya ia tidak mendapat keuntungan apapun. Dan toh dia akan segera dikeluarkan karena kejahatan tidak berat. Akhirnya Rudeus menyerah dan memutuskan menunggu Ruijat menjemputnya. Pada hari ketujuh, Rudeus merasa janggal dengan penempatan tahanan. Sebelumnya, Gisu juga mengatakan bahwa biasanya penjara itu tidak digunakan. Semua penjahat biasanya dikirim ke Sainport. Ia sedikit menyimpulkan bahwa yang dipenjara di situ adalah tahanan yang melanggar peraturan khusus ras Dedorudia. Namun kenapa Gisu dipenjara di situ ya? Saat ia memikirkan itu, Rudeus merasakan ada yang menggigit kulitnya dan membuatnya merasa gatal. Ternyata rompi itu jarang sekali dicuci oleh Gisu. Karena jengkel, ia langsung menggunakan sihir angin panas untuk membunuh kutunya. Saat Rudeus meminta Gisu menggaruk punggungnya yang gatal, ia merasakan tatapan 7 orang dari sisi lain penjara. Pertama, ada seorang prajurit tua yang tampak hampir mirip dengan Ghislaine. Ada juga seorang pria yang tampak lebih mirip seperti Ghislaine. Ada wanita penjaga yang selalu menjaga Rudeus, gadis muda bertelinga kucing yang menunjuk dan menertawakan Rudeus, gadis muda bertelinga anjing yang menutupi wajah dengan tangannya dan menatapnya melalui sela-sela telapak tangannya. Kemudian akhirnya, ada seorang ras super tua berkepala botak kinclong, dan wanita muda dari keluarga Boreas yang memegang pakaian jubah dan tongkat Rudeus. Melihat posisi Gisu dan Rudeus yang telanjang membuat Aris salah paham. "Rudeus, apa yang kamu lakukan bersama dengan laki-laki itu?" teriak Aris dengan tatapan dingin. Dan akhirnya, setelah seminggu penuh di penginapan berjeruji besi, Rudeus akhirnya dibebaskan. Hujan sangat deras mulai turun di desa itu. Musim hujan yang berlangsung sangat lama akhirnya datang. Tanah akan benar-benar banjir dan tidak bisa dilewati. Oleh karena itu, penduduk di hutan agung tinggal di atas pohon. Setelah keluar dari penjara, Rudeus mendengar bahwa penculikan itu merupakan kejahatan yang sudah direncanakan. Mereka bertujuan menculik anak-anak ras hewan dan hewan suci mendekati musim hujan agar tidak bisa terlacak oleh kemampuan menciuman ras hewan. Namun apesnya, penyeludup itu malah bertemu dengan Ruijert. Bahkan saat Rudeus di penjara, Ruijert bersama Eris dan Gustav menyerang kapal penyeludup lainnya dan berhasil mengamankan 50 anak-anak ras hewan.
Meskipun begitu, Rudeus tetap merasa kesal. Terlebih lagi melihat cara permintaan maaf ras hewan yang aneh. Gies yang telah memenjarakan Rudeus meminta maaf dengan menunjukkan perutnya. Awalnya Rudeus pikir ia sedang diolok-olok. Namun ada bicara Gies yang terlihat putus asa. Ia tidak pernah membayangkan akan memenjarakan dan menelanjangi penyelamat anaknya. Dia menawarkan kepalanya sebagai permintaan maaf, namun ia juga ingin Rudeus memaafkan penjaga penjara. Onesan berapa besar itu, rupanya sebentar lagi akan menikah. Meskipun begitu, sebenarnya Rudeus tidak benar-benar ingin menghukum mereka. Toh semuanya dimulai dengan kesalahpahaman, dan ya, sisi dewasa Rudeus muncul lagi. Saat Rudeus memikirkan itu, tiba-tiba Eris maju dan menendang perut Gies. Dan cukup dengan itu, Eris juga merapalkan mantra water ball yang tepat menghantam Gies. Dengan ini baru impas, kata Eris. Mereka tinggal sementara di rumah Gustav, yang merupakan kepala keluarga ras Dedorudia. Ada juga Gies yang merupakan pemimpin prajurit sekaligus ayah dari salah satu anak yang Rudeus selamatkan. Ia adalah putri kedua Gies, Minitona. Putri pertamanya, Rinia, sedang belajar di negara lain. Kebetulan di sana juga ada putri kedua keluarga Adorudia yang mempunyai ciri mirip seperti anjing, yaitu Terusena. Ketika mengamati Gies, tiba-tiba Eris mengingat sesuatu. Lalu ia mengeluarkan cincin yang ia gunakan. Kalau dipikir-pikir, kalian kenal Ghislaine kan? Cincin ini dari Ghislaine. Melihat itu, Gies tiba-tiba bermuka muram. Apakah dia masih hidup? Dia adalah ayah keluarga, kata Gies yang seolah-olah dipenuhi dengan perasaan jijik. Gies selalu menceritakan bagaimana kegagalan Ghislaine, bagaimana dia tidak pantas sebagai adik dan berbagai cerita lainnya yang dipenuhi dengan celaan dan suara penuh emosi. Rudeus tidak tahan mendengarnya. Sebagai seseorang yang pernah menyelamatkan hidup Rudeus, ia merasa apa yang Gies katakan tidak patut diucapkan. Saat ingin membuka mulut, tiba-tiba Eris berteriak dengan suara keras. Diam! Apa yang kalian ketahui tentang Ghislaine? Ghislaine adalah guruku. Dia adalah orang nomor satu yang aku hormati, kata Eris sambil terus meneriakkan segala macam kata yang menggambarkan kekagumannya pada Ghislaine. Setelah meneriakkan dengan berbagai macam emosi, ia berusaha menahan tangis namun air matanya terus mengalir. Gies tampak panik dan bertanya, tidak, tapi apakah kau sungguh menghormati Ghislaine? Ghislaine yang itu, bagaimana bisa? Rudeus ingin mengakhiri pembicaraan itu. Ia berkata pada Eris dan Gies, Ghislaine yang kita tahu, Ghislaine yang mereka tahu adalah dua insan yang berbeda dengan nama yang identik. Suasana menjadi diam sesaat setelah Rudeus menyatakan bahwa ia menghormati Ghislaine. Seminggu berlalu, hujan terus turun. Keadaan di bawah pohon sangat mengerikan. Ada banjir besar dan bahkan Rudeus sudah menyelamatkan seorang anak yang terseret arus. Selama itu Rudeus mengetahui bahwa ras Dedorudia memiliki sihir rahasia, atau ya mungkin bisa disebut sebagai skill, yaitu melolong untuk mencari lokasi musuh dan mengeluarkan suara khusus untuk mengacaukan keseimbangan lawan. Sihir semacam itulah yang mereka miliki. Namun sihir itu tidak bisa dikuasai Rudeus. Atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki pita suara seperti ras Dedorudia. Walaupun ia meminta Gustav mengajarinya, Rudeus tetap tidak bisa menguasai sihir khusus itu. 1 bulan berlalu, monster air muncul di desa. Mereka tampak seperti Strider, air yang meloncat dan menyerang. Walaupun ada prajurit yang bertugas menyelamatkan monster itu, namun indera penciuman dan suara sonar ras hewan tidak dapat digunakan dengan baik saat musim hujan. Akhirnya, Rudeus, Eris, dan Ruijert juga turun tangan dalam membasmi monster tersebut. Banyak perkembangan yang Eris dapatkan di desa. Ia, Tona, dan Terusena bergaul dengan baik walaupun Eris tidak mengerti bahasa dewa hewan. Rudeus penasaran bagaimana Eris dapat mengajarkan bahasa dewa manusia kepada anak-anak itu. Ya, abaikan saja itu. Gies tiba-tiba menghampiri Eris untuk meminta maaf tentang perkataannya kemarin. Eris menjawab dengan tatapan sombong khas Boreasnya itu. Memang begitu. Bagaimanapun juga, dia adalah Ghislaine sang raja pedang. Ghislaine saat ini bahkan bisa menggunakan sihir. Mendengar itu, Gies tertawa mendengar Ghislaine menguasai sihir. Eris selalu menanggapi lagi.
Memang benar, bagaimanapun juga, Rudeus mengajarkan huruf, matematika, dan sihir kepada Ghislaine. Dia semakin tercengang dan terkejut. Dan ya, akhirnya ia juga mendengar tentang itu dari Rudeus saat menemuinya. 2 bulan kemudian, Ruijerd dan Gustav tampaknya semakin rukun. Ya, memang mereka sesama prajurit veteran sih. Selalu saja mereka membicarakan tentang peperangan mereka, tentang masa lalu, dan tentu saja tentang lemahnya prajurit-prajurit di masa ini. Ya, karena Rudius dianggap sebagai prajurit oleh Ruijerd, maka pastilah ia juga terkena kritikan karena tertangkap saat melepaskan anjing suci. Daripada terus-terusan mendengar cerita yang menyindirnya, Rudius memutuskan untuk mempelajari sihir yang ingin ia coba. Sebetulnya saat di penjara, ia mendapat ide untuk memakai sihir angin untuk terbang, namun ia belum pernah mencobanya. Rudius berjalan meninggalkan desa dengan membekukan aliran air banjir. Ia mulai membayangkan sihir angin yang membentuk tornado dengan kecepatan 100 meter per detik. Namun dugaan Rudius meleset. Ia terbang ke atas awan bagaikan daun yang ringan. Lalu ia terjun bebas dengan sangat cepat. Saat ia mengaktifkan mata iblisnya, semuanya sudah terlambat. Ia terjatuh menabrak pohon dan ranting-ranting hingga tercebur ke air. Hidungnya berdarah dan ia menelan sejumlah air hingga beberapa tulangnya patah. Dan sialnya, ia terjatuh ke sarang monster kadal air. Dengan tubuh babak belur, ia mengalahkan semua monster seorang diri dengan membekukan airnya. Namun tetap saja ia tidak tahu jalan pulang karena hari sudah semakin gelap. 1 jam kemudian, Ruijerd dan prajurit lainnya akhirnya menemukan Rudeus. Rupanya sihirnya telah membekukan desa juga. Dengan agak panik dan terkejut melihat kondisinya, Ruijerd membawa Rudeus kembali ke desa. Rudeus belajar dari pengalaman sebelumnya. Walaupun sangat sulit untuk mengambang di udara dengan sihir angin, namun ia membuat sihir alternatif lain yang membuatnya terlontar ke udara dengan sihir tanah, kemudian menstabilkan dengan sihir angin, dan memperlambat kecepatan jatuhnya agar bisa mendarat dengan baik. Walaupun ya terlihat seperti terlontarkan dibanding terbang. 2,5 bulan berlalu ada kejadian aneh yang mendatangi Rudeus. Tiba-tiba saja si anjing suci datang ke tempat tinggal Rudeus. Anjing itu hanya datang dan merebahkan tubuh jumbonya di samping Rudeus, sambil sesekali mendongak penasaran pada patung Ruijerd yang sedang dibuat Rudeus. Sementara Rudeus sedang bermain-main dengan hewan suci, terdengarlah ketukan pintu. Itu adalah Onesan beropai besar yang dulu menjaga penjara. Ia tampaknya mencium bau hewan suci dari kamar Rudeus. Dengan muka pucat, ia minta maaf berkali-kali kepada Rudeus. Tampaknya hukuman ditelanjangi dan disiram air adalah bentuk penghinaan yang sangat parah bagi ras hewan. Rudeus mencoba menenangkannya dan malah ingin mengucapkan selamat atas pernikahannya. Namun Onesan itu malah gemetar ketakutan. Mungkin ia mendengarnya sebagai sindiran penghinaan. Walaupun ya, Rudeus tidak bermaksud buruk sedikit pun. Aku sudah mendapatkan permintaan maaf yang layak. Karena itu sudah terjadi, maka aku hendak minta lebih, kata Rudeus. Setelah pembicaraan itu selesai dan Onesan itu terlihat tenang, tiba-tiba Rudeus ditegur. Tapi Rudeus Duno, saya lebih suka jika Anda tidak mengambil hewan suci hanya untuk kepentingan Anda semata, katanya. Rudeus terkejut mendengar tuduhan itu. Hah? Apa? Aku hendak pernah mengambilnya atau membawanya kemanapun. Kemudian Onesan itu menjelaskan bahwa hewan suci adalah binatang magis yang hanya lahir dalam beberapa ratus tahun sekali. Kelahirannya menandakan dunia akan mendekati kekacauan, sehingga setelah ia menjadi dewasa, hewan suci akan memulai perjalanan bersama dengan pahlawan dan menyelamatkan dunia dari kejahatan. Oleh karena itu, anjing suci dirawat dan dibesarkan di bawah perlindungan akar-akar penghalang pohon suci, sehingga tidak memungkinkan ia keluar sendiri tanpa ada yang membantunya. Setelah mendengar penjelasan itu, anjing suci menyala kepada Onesan dan mulai berbicara dengan bahasa anjing yang tidak Rudeus mengerti. Ia juga tidak paham mengapa Onesan itu dapat memahaminya. Kemudian Rudeus dan anjing suci mengobrol dengan bantuan Onesan sebagai penerjemah. Ia berkata bahwa Rudeus sudah membawanya keluar dan malah berterima kasih pada Rudeus. Walaupun begitu, saat Rudeus berkata ia di penjara, anjing suci itu sudah mengerti karena mereka sama-sama dikurung.
Setelah anjing suci menjilati wajah Rudeus sampai puas, ia dibawa lagi ke rumahnya di pohon suci. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang sama lagi. Anjing suci kembali menghampiri Rudeus beberapa kali, dan pastinya penjaganya semakin mencurigai Rudeus. Untungnya, ia dapat mencari alibi dengan tetap tinggal di dekat Ruijerd dan Gustav. Ia juga terkadang mengikuti Gies untuk berkeliling. Banyak yang mereka bicarakan tentang keterampilan Rudeus di usia muda, perkembangan Ghislaine sampai candaan tentang menikahi Mithni Tonachan, putri Gies. Tapi ya, semuanya hanya candaan. Eris bisa mengamuk mendengarnya. Dan seperti yang sudah diperkirakan, anjing suci kembali muncul menemui Rudeus. Gies mulai geram. Bukan sekali dua kali anjing suci lolos dari pengawasan prajurit. Saat Rudeus menawarkan untuk membantunya menyelidiki pelaku pelepasan anjing suci, Gies menolaknya. Tidak perlu. Perlindungan hewan suci adalah kebanggaan bagi ras Dedorudia. Kamu tidak bisa membiarkan orang luar ikut campur. Namun Gies juga semakin khawatir apabila anjing suci lolos dari pengawasan dan diculik. Melihat itu, Rudeus menyarankan agar anjing suci tinggal bersama Rudeus untuk sementara, sehingga si menjaga juga dapat mengawasinya. Tak terasa 3 bulan pun berlalu. Hujan akhirnya berhenti. Sehari sebelum Rudeus, Eris dan Ruijerd meninggalkan desa Dedorudia, Eris dan Minitona berkelahi. Hasilnya ya, sudah pasti Eris yang menang. Walaupun ia sudah berada di level yang bisa bersaing dengan Ruijerd, namun Eris tetaplah seorang anak berusia 14 tahun. Menurut cerita Terusena, Minitona mencoba untuk menghentikan Eris yang berencana meninggalkan hutan agung setelah hujan berakhir. Karena Minitona masih ingin bersama Eris, ia mulai bertanya dan berkomentar tanpa pikir panjang, yang membahas Ghislaine juga. Walaupun Eris sudah mencoba sebisa mungkin menahan amarahnya, tampaknya Minitona yang terlebih dahulu memulai perkelahian. Meskipun Minitona diajar sampai babak belur oleh Eris, namun itu terkesan tidak ada apa-apanya dibanding ketika Eris serius. Setelah menang pun, Eris tampak menyesal sudah mengajarnya. Ia menganggap Minitona sebagai temannya. Jujur saja, Rudeus belum pernah melihat Eris menyesal ketika mengajar seseorang. Rudeus berkata kepada Eris, "Akan lebih baik jika kamu berdamai dengannya sebelum kita berangkat besok." Eris menjawabnya dengan acuh. Di malam sebelum keberangkatan, Rudeus mendengar suara gadis muda di depan pintunya. Mereka adalah Minitona dan Terusena yang mengendap-endap sambil membentur dinding. Mereka berniat untuk menemui Eris, namun malah masuk ke kamar Rudeus. Akhirnya mereka bincang-bincang sebentar sambil berterima kasih pada Rudeus. Rudeus menyayangkan kesempatan melihat paha dua gadis muda itu yang menunjukkan bekas luka yang hilang karena sihir Rudeus. Dua gadis itu akhirnya menundukkan kepala, kemudian pergi menuju kamar Eris. Tampaknya Eris sudah menunggu mereka dan mulai mengobrol dengan suara senang sepanjang malam. Jalan Pedang Suci merupakan jalan raya yang sangat lurus membentang hingga ke ibu kota kerajaan suci Milis. Mereka akan menyusuri jalan itu dengan kereta kuda pemberian ras Dedorudia. Mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanan, termasuk uang. Ketika mereka hendak pamit, entah kenapa si muka monyet Gisu ikut bersama mereka. Tanpa malu-malu ia melompat dan memaksa ikut. Tampaknya tanpa sepengetahuan Rudeus, Gisu membaur bersama Eris dan Ruijerd. Ia menceritakan kisah-kisah menarik kepada Eris, serta bergabung dalam pembicaraan masa lalu bersama Ruijerd dan Gustav. Seiring dengan laju kereta kuda yang meninggalkan hutan agung, Rudeus menatap Gisu dengan curiga. Oh, nah, dan ia mulai menyadari bahwa Gisulah yang selalu menyelapaskan anjing suci dengan maksud menyenangkan Rudeus. Seketika itu juga Rudeus menyuruh Ruijerd berbalik arah dan menyerahkan Gisu pada prajurit ras hewan. Gisu mulai panik dan mulai tampak putus asa. Ia meminta maaf sambil berkata bahwa ia yang mengajarkan ras hewan cara menyiapkan kereta kuda dan sebagainya. Ketika Rudeus mempertimbangkannya, dia meminta Rudeus memaafkannya. Ya, walaupun ia menyebalkan, namun ia bukan orang jahat. Dan Rudeus berhutang rompi padanya. Dan akhirnya Gisu bergabung dengan kelompok Dead End setidaknya sampai di kota berikutnya. Di pinggir jalan Pedang Suci, mereka beristirahat sejenak.
Luiza bertugas untuk berburu bahan makanan, Rudeus bertugas untuk membuat api dan air, sedangkan Gisu bertugas untuk memasak. Rupanya Gisu sangat terampil dalam hal-hal umum kecuali bertarung. Ya, karena sebagian besar tugas sudah dikerjakan, Eris mulai merasa bosan. Ia hanya mengayun-ayunkan pedangnya selama beberapa jam. Akhirnya ia menemui Gisu dan memintanya untuk mengajarinya memasak. Tanpa pikir panjang, Gisu lalu menolaknya. Ia terus memasak seakan-akan tidak mendengar yang Eris katakan. Mendengar itu, Eris masih saja ngotot bertanya alasannya. Awalnya Gisu beralasan karena Eris mempunyai bakat dalam berpedang, maka kemampuan masak tidak dibutuhkan. Setelah terus-terusan didesak oleh Eris, Gisu mengakui kalau ia memang memutuskan untuk tidak pernah lagi mengajarkan memasak pada siapapun. Gisu bercerita ia pernah bergabung dengan kelompok petualang taring hitam. Mereka adalah kelompok yang berisikan 6 anggota dengan skill yang sangat bagus. Namun tidak ada yang bisa melakukan hal-hal umum selain Gisu. Wanita di kelompok itu ingin belajar memasak untuk memikat hati pria di kelompoknya. Namun itulah yang menjadi awal dari perpecahan kelompok. Wanita dan pria itu meninggalkan kelompok dan membuat kelompok tidak stabil sehingga terpecah. Gisu yang hanya bisa melakukan pekerjaan umum, sulit untuk menemukan kelompok baru yang mau menerimanya. Setelah itu ia berhenti menjadi petualang dan menjadi penjudi. Ia menganggap pengajaran memasak darinya merupakan kutukan. Hari berikutnya, di sisi jalan mereka menemukan monumen batu yang aneh. Tingginya selutut orang dewasa dengan 7 emblem dan tulisan. Gisu menjelaskan bahwa itu merupakan monumen 7 kekuatan dunia, yang berarti 7 prajurit yang dikenal sebagai yang terkuat di dunia. Rujetpo menambahkan, urutan 7 nama itu berdasarkan kekuatannya adalah yang pertama Dewa Teknik, yang kedua Dewa Pedang, yang ketiga Dewa Perang, yang keempat Dewa Iblis, yang kelima Dewa Kematian, yang keenam Dewa Pedang dan yang terakhir Dewa Utara. Tampaknya terkecuali Dewa Teknik, ketujuh kekuatan dunia ambil bagian saat peperangan Laples. Di antara mereka 3 orang gugur, 1 orang hilang, 1 orang lagi tersegel, dan yang selamat hanyalah Dewa Naga. Seiring waktu muncullah beberapa orang yang dianggap terkuat. Namun kekuatan mereka masih jauh apabila dibandingkan dengan pendahulunya. 1 bulan lamanya mereka telah berhasil keluar dari hutan agung dan menuju ke kediaman para manusia, yaitu Kerajaan Suci Milis. Nah, bagaimana keseruan petualangan mereka di Kerajaan Suci Milis? Jawabannya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Sabtu pukul 7:30 malam.